Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rijal dari kelas Mektan C, NIM 51808111329. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengujian kuat tekan bebas tanah kohesif SNI 3638 tahun 2012. Tujuan pengujian ini yaitu untuk menentukan kuat tekan bebas contoh tanah yang memiliki kohesi, baik tanah tidak terganggu dan dicetak ulang maupun contoh tanah yang dipadatkan yang selanjutnya dibebani beban aksial dengan pengaturan regangan. Alat-alat yang digunakan untuk pengujian ini pertama itu alat unconfined compression machine, kedua alat extruder, jangka sorong, arloji pengukur, stopwatch, timbangan digital, gergaji kawat, dan peralatan pemeriksaan kadar air tanah. Setelah kita mengetahui alat-alatnya, kita melakukan langkah-langkah pengujiannya. Pertama, memasukkan contoh tanah ke dalam alat cetak ulang. Selanjutnya, memadatkan benda uji pada cetakan dengan alat pemadat dan mengeluarkan cetakan dalam kondisi padat. Kemudian, memasang benda uji pada plat pembeban sehingga tepat pada pusat plat dasar. Selanjutnya, menurunkan alat pembeban dengan hati-hati hingga plat atas menyatu dengan benda uji. Kemudian menolkan arloji ukur deformasi, kemudian melakukan pembebanan hingga menghasilkan regangan. Selanjutnya membaca dan mencatat hasilnya. Kemudian melakukan pembebanan sampai mencapai penurunan beban sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Kemudian melakukan pengukuran terhadap retakan benda uji. Kemudian mengeluarkan benda uji dari alat pembeban. Kemudian menentukan kadar air benda uji, dan selanjutnya membaca dan mencatat hasilnya, kemudian selesai. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pembahasannya, itu kuat geser tanah adalah gaya penahan yang dilakukan oleh butir-butir tanah sehingga desakan dan terhadap desakan dan tarikan. Kuat geser tanah ditentukan dari pengujian laboratorium dengan diambil sampel tanah yang dianggap mewakili tanah sekitarnya. Tanah yang diambil dari lapangan diusahakan tidak berubah kondisinya. Kadar air tanah uji benar-benar harus terjaga dari susunan lapangan agar tidak berubah kondisinya. Faktor yang mempengaruhi kuat geser tanah yang diuji di laboratorium adalah cara pengujian yang dipilih atau yang digunakan, kualitas benda uji dan penanganan benda uji dalam persiapan pengujian, serta kondisi benda uji aslinya yang tidak dapat diterima tetapi dapat dinilai dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Ada beberapa pengujian kuat geser tanah, antara lain yaitu uji geser langsung, uji fraksial, uji tekan bebas, dan uji geser. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu pengujian kuat geser tanah. Maksud dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui parameter-parameter kuat geser tanah seperti koefisien konsolidasi, tegangan geser, serta kecepatan penggeseran. Dan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan regangan geser sehingga dapat digunakan untuk menganalisis stabilitas bangunan dan timbunan. Sedangkan kuat geser adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butiran tanah terhadap desakan atau tarikan yang akan ditahan oleh, pertama, kondisi tanah yang bergantung pada jenis tanah dan kepadatan tetapi tidak tergantung dari tegangan normal yang bekerja pada bidangnya. Kedua, gesekan antar butiran tanah yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan normal pada bidangnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kuat geser tanah yaitu kandungan mineral dan butiran tanah, bentuk partikel, terus angka pori dan kadar air, terus sejarah tegangan yang dialami, dan tegangan yang ada pada tanah itu sendiri, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas alat dan benda uji yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu pertama, alat geser, kedua, alat cetak, ketiga, penumbuk, keempat, timbangan digital, lalu ada batu pori, ada kertas pori, ada jangka sorong, dan ada stopwatch.
Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian kuat geser tanah. Pertama, kita harus menyiapkan benda uji. Kedua, memeriksa benda uji berupa kotak geser, bak air, lengan pembeban, dan gantungan beban. Ketiga, menyetel beban imbang pada posisi seimbang. Empat, mengambil batu pori, kertas pori pada plat berlubang secara urut. Lalu, meletakkan cincin berisi benda uji di atas kotak geser. Lalu, memasang plat berlubang yang berakhir di atas plat benda uji. Kemudian memasukkan benda uji ke dalam kotak geser, kemudian memasang kertas pori, batu pori, dan landasan pembebanan di atas plat pengembang. Lalu menyetel dongkrak, menekan, kemudian mengatur posisi pembebanan dan batang pembeban. Lalu menyetel letak acuan dan menaikkan arloji kotak acuan, lalu memutar engkol pemutar. Kemudian mencatat waktu, deformasi, dan gaya geser cincin pembeban. Setelah itu, menghentikan penggeseran jika deformasi telah terjadi 3 kali berturut-turut. Setelah itu, benda uji dikeluarkan, pengujian selesai. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu pengujian konsolidasi dan penurunan. Dan untuk tujuan pengujian atau maksud pengujian. Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh karakteristik dan parameter pengembangan atau penurunan dari suatu contoh tanah yang digunakan sebagai masukan dalam melakukan perhitungan dan analisis serta antisipasi penanganan tanah ekspansif sehingga struktur aman, dan digunakan untuk menentukan besarnya pengembangan atau penurunan pada tekanan vertikal atau aksial yang telah ditentukan, atau menentukan besarnya tekanan vertikal yang diperlukan supaya tidak terjadi perubahan volume dari benda uji yang dibebani secara aksial dan tidak bergerak ke arah lateral atau ke samping. Untuk alat dan benda uji, yang pertama yaitu oidometer, yang kedua yaitu arloji, yang ketiga yaitu batu pori, yang keempat yaitu kertas pori, yang kelima yaitu vernier kaliper atau jangka sorong, yang keenam yaitu dial indikator, yang ketujuh yaitu stopwatch, yang kedelapan yaitu timbangan digital, dan yang terakhir yaitu gergaji kawat. Untuk langkah-langkah pengujian, yang pertama yaitu menyiapkan benda uji, kemudian meletakkan benda uji dengan urutan batu pori, benda uji, kertas pori, dan batu pori. Selanjutnya yaitu memasukkan cincin ke dalam bak kuningan yang berisi benda uji konsolidasi. Kemudian yaitu mengatur dial penurunan sehingga alat tepat berada di atas plat penekan. Selanjutnya yaitu mengatur dengan cara memutar baut penahan sehingga lengan beban seimbang dan dapat menahan tekanan. Kemudian mengatur arloji pada posisi 0. Selanjutnya yaitu meletakkan beban pertama pada dudukan beban dan memutar baut penahan sehingga lengan beban turun. Dan jangan lupa untuk membaca deformasi awal. Kemudian membaca bacaan dan mengisi bak uji dengan air destilasi sampai penuh pada bacaan 1 menit. Selanjutnya itu menambah beban 2 kali beban pertama setelah bacaan 24 jam. Kemudian melakukan kembali penambahan beban 2 kali dari beban sebelumnya. Dan jangan lupa lagi untuk membaca deformasi pada beban kedua. Kemudian setelah melakukan pembacaan 24 jam kedua, kemudian melepaskan dial penurunan dari cincin contoh. Selanjutnya yaitu mengeluarkan ring contoh dan benda uji dari bak benda uji. Selanjutnya mengeluarkan benda uji dari ring contoh dengan cara mendorong plat penekan dan ring contoh secara perlahan yang sebelumnya pada plat bagian bawah cincin sudah dilepaskan. Kemudian mengambil batu pori dan kertas pori dan benda uji. Selanjutnya yaitu menghitung dan mencatat hasilnya. Dan untuk pembahasannya, konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori pada tanah jenuh permeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana proses mempengaruhi oleh kecepatan terserapnya air pori keluar dari rongga tanah.
Pengujian konsolidasi ini dimaksudkan untuk memperoleh karakteristik dan parameter-parameter pengembangan atau penurunan dari suatu contoh tanah yang digunakan sebagai masukan dalam melakukan perhitungan dan analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 2, mengenai pengujian konsolidasi dan penurunan tanah. Terima kasih. Berikut adalah percobaan keempat, yaitu pengujian triaksial untuk tanah kohesif dalam keadaan unconsolidated dan undrained. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan parameter tanah, yaitu kuat geser tanah dengan alat triaksial compression mesin untuk tanah kohesif dalam keadaan terkonsolidasi dan tidak terkonsolidasi. Kegunaan pengujian ini adalah untuk mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Peralatan yang digunakan: 1. Triaxial compression mesin. 2. Peralatan pengontrol tekanan. 3. Peralatan ukur seperti alat ukur tekanan sel, deformasi, panjang, dan lain-lainnya. 4. Sel triaksial dan perlengkapannya. 5. Peralatan pemeriksaan kadar air tanah. 6. Peralatan tulis dan peralatan lainnya. Pelaksanaan persiapan sebelum pengujian. Pertama-tama, memeriksa sel triaksial dan triaksial compression mesinnya. Memeriksa semua selang dan pipa. Memeriksa dan menyiapkan sistem pemberi tekanan sel. Memeriksa karet-karet pembungkus agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian, siapkan benda uji yang akan diuji dengan meletakkannya pada tempat kedudukan yang ada di dalam triaksial. Ikat dengan karet pembungkus pada bagian plat dan penutup. Lalu, meletakkan sumbu pisto dan mengencangkan pengikat. Letakkan sel triaksial pada mesin kompresi dan memberikan tekanan serta mengatur arloji pada posisi 0. Lalu, mulailah membaca dan mencatat hasilnya. Sekian pengujian percobaan keempat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian permeabilitas tanah dengan menggunakan sistem falling head permeability. Apa sih tujuan dari pengujian ini? Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas dengan menggunakan sampel tanah yang dipadatkan dengan sistem falling head permeability yang menggunakan alat bernama compaction permeameter. Kemudian apa sih itu permeabilitas tanah? Permeabilitas tanah adalah daya lolos air dalam tanah yang dinyatakan dalam mil per jam. Sifat ini berkaitan erat dengan struktur tanah, tekstur tanah, bahan organik tanah, dan pencucian unsur hara tanah. Pengujian ini di lapangan digunakan untuk memperbaiki jumlah rembesan pada tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan pemompaan air dalam konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan yang terkena gaya rembesan. Selanjutnya, alat dan benda uji yang digunakan dalam pengujian ini yaitu ada buret, ada tutup keran, ada selang, ada standar Proctor hammer, kemudian ada mold, ada sieve number 40, ada stopwatch, ada timbangan digital. Lalu langkah-langkah pengujiannya yaitu kita menentukan waktu pada buret terlebih dahulu. Kemudian mengisi berat dengan air sampai ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian menyambungkan semua selang
Kemudian, mengalirkan air bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, hentikan aliran air. Kemudian, mengawasi air mengalir atau tidak. Kemudian, membaca dan mencatat hasilnya. Yang terakhir, melakukan percobaan dengan menggunakan buret kedua dengan cara yang sama. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 6, yaitu pengeboran dengan cara handbore. Tujuan pengujian ini yaitu pekerjaan pengeboran dilakukan untuk mengambil contoh tanah dari berbagai kedalaman, biasanya dilakukan di samping lubang sondir agar didapatkan korelasi antara kekuatan tanah dan jenis tanah yang dikandung di dalamnya. Alat-alat yang digunakan untuk handbore ini yaitu pertama bor iwan, stang bor, pahat, pemutar bentuk T, tabung contoh, kepala penumbuk, dan bor pipa. Langkah-langkah pengujiannya: pertama, kita harus membersihkan sekitar lubang yang akan dibor, memasang bor iwan pada stang beserta pemutarnya, menekan bor iwan sambil diputar sampai terisi tanah, mengeluarkan dan mendeskripsikan tanah. Kemudian setelah bor terisi penuh, kemudian mengangkat dengan hati-hati. Kemudian melanjutkan pengujian hingga kedalaman yang telah ditentukan. Kemudian mencatat dan membaca nomor titik kedalamannya, bagian atas atau bawah yang tinggal pengujian. Dan pengujian pun selesai. Di sini dalam percobaan handbore digunakan untuk mengetahui tebal-tebal tiap lapisan serta sifat dan jenis tanah. Percobaan ini dilakukan dengan cara manual sehingga bor iwan masuk ke kedalaman tertentu, diambil sampel tanahnya dalam tabung, kemudian diambil contohnya. Percobaan handbore dilakukan untuk mengetahui tebal lapisan tanah, sifat-sifat jenis tanah langsung yang ada di lapangan. Laporan hasil pengeboran tanah harus dibuat jelas dan tepat. Pengawas lapangan yang menangani pekerjaan selalu harus mencatat hal-hal yang kecil berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti pergantian alat, kedalaman lubang pada saat pengamatan alat, dan metode penahan lubang bor agar tetap stabil. Sesudah contoh tanah diuji di laboratorium, ditentukan klasifikasinya. Catatan lapangan beserta hasil pengujian laboratorium tersebut dirangkum sedemikian rupa hingga batas-batas antara material yang berbeda diplot pada elevasi yang benar menurut skala vertikal yang telah ditentukan. Semua hasil-hasil pengeboran dicatat dalam laporan hasil pengeboran atau boring log yang berisi antara lain: yang pertama, kedalaman lapisan tanahnya; kedua, elevasi permukaan titik bor, lapisan tanah dan muka air tanah; yang ketiga, deskripsi tanah; 4, posisi dalam pengambilan contoh dalam keadaan terganggu ataupun tidak terganggu; kelima, membuat simbol tanah secara grafis; 6, nama proyek, lokasi, tanggal, dan nama penanggung jawab pengeboran. Penggunaan handbore biasanya sering dilakukan dengan beberapa pengujian di lapangan serta secara langsung. Pengujian tersebut antara lain: yang pertama, uji penetrasi atau uji SPT; uji penetrasi statis; ketiga, uji beban plat; keempat, uji geser atau fan shear test. Pengujian di lapangan ini sangat berguna untuk mengetahui karakteristik tanah dalam mendukung beban fondasi dengan tidak dipengaruhi oleh kerusakan. Contoh akibat operasi pengeboran, khususnya berguna untuk menyelidiki tanah lempung, sensitif, lanau, tanah pasir tidak padat. Contoh-contohnya itu permukaan tanah, kerikil dan batu, pasir kasar, pasir halus, lanau, dan lempung berpasir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bab 6 ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bab 7, yaitu pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir. Oke, di sini apa sih yang dimaksud di pengujian ini? Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat yang namanya sondir. Nah, parameter-parameter tersebut berupa: yang pertama itu perlawanan konus QC, terus perlawanan geser FS,
angka banding, geser, RF, dan geseran total tanah, TF. Nah, yang mana parameter itu nanti dapat dipergunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi itu sendiri. Nah, apa sih peralatan yang digunakan untuk pengujian ini? Ya, yang pertama adalah mesin sondir, kemudian pipa dorong dan batang dalam yang terbuat dari baja dengan panjang 1 meter. Ada juga namanya mantel kon atau pattern konus, friction kon atau bikonus. Nah, ada juga 2 buah manometer, yaitu manometer berkapasitas 60 kg per cm persegi dan 500 kg per cm persegi. Ada juga adaptor tekan dan adaptor tarik. Nah, ada juga 4 buah jangkar spiral, kemudian stang pemutar dan T pemutar. Kemudian ada 2 buah ambang panjang, 2 buah ambang pendek. Dan kemudian ada kunci peralatan oil SAE 2.0. Oke, untuk pelaksanaan pengujian sondir ini, yang pertama kita harus melakukan pembersihan lokasi. Jadi lokasi itu kita harus bersihkan dulu dan kemudian pasang 2 atau 4 jangkar spiral. Nah, dan dengan jarak tertentu. Kemudian jepitlah kaki sondir dengan ambang panjang dan ambang pendek sehingga tepat pada jangkar yang dipasang tadi. Lalu atur posisi agar tegak lurus. Nah, untuk yang ketiga itu mengisi oli hidrolik dengan cara yang pertama putar engkol pemutar ke kanan sehingga ruang oli terangkat. Kemudian buka tutup baut penutup lubang pengisian oli dan kedua manometer. Kemudian tekan kunci piston ke atas sampai oli keluar semua. Nah, setelah oli yang lama habis, pasang kedua manometer tadi dan isilah oli sampai penuh. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi oli hidrolik, kita pasang pattern konus atau bikonusnya pada ujung pipa dorong berikut batang dalamnya. Nah, untuk yang kelima, dorong tracker pada posisi lubang terpotong, lalu putarlah engkol pemutar sampai menyentuh ujung atas pipa dorong. Pada kondisi ini pengujian penetrasi konus sudah siap dilakukan. Oke, kemudian pipa dorong diberi tanda setiap 20 cm dengan menggunakan tipek atau yang lainnya bisa, yang penting ada tandanya di 20 cm. Kemudian engkol pemutar diputar lagi supaya bikonusnya masuk ke dalam tanah. Setelah mencapai batasnya 20 cm yang ditipek tadi, engkol pemutar diputar sedikit ke arah berlawanan, trackernya ditarik dengan posisi lubang bulat penuh. Kemudian buka keran menuju manometer 60 kg per cm persegi. Oke, setelah itu engkol pemutar diputar kembali sehingga batang tertekan ke dalam tanah dengan kecepatan 2 cm per detik. Nah, kemudian tekan pipa dorong dalam jarak 4 cm lagi dan catat angka yang ditunjukkan oleh manometer. Teruskan penekanan sejarak 3 cm lagi dan catat kembali angka-angka itu tadi. Lakukan dengan hati-hati dan amatilah jarum manometer itu. Bila diperkirakan melebihi manometer, tutup keran manometer. Dengan catatan, pipa dorong jangan menyentuh piston karena dapat menyebabkan kelebihan tekanan secara drastis merusak manometer. Nah, untuk selanjutnya putar kembali engkol pemutar berlawanan arah dan ikuti cara-cara yang tadi sampai kedalaman tanah terkeras. Setelah itu, jika sudah di tanah terkeras, pipa dorong yang sudah tertanam dicabut kembali dengan cara putar engkol, kemudian tarik tracker, ganti adaptor tekan dengan adaptor tarik, dorong tracker pada posisi lubang terpotong, putar engkol pemutar, pipa dorong terangkat sampai pipa dorong berikutnya terlihat. Tahan pipa dorong dengan
Oke, kita lanjut ke bab 8. Ini adalah bab pengujian terakhir, yaitu pengujian California Bearing Ratio atau biasa disebut CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Nah, apa maksud dari pengujian ini? Maksud percobaan ini atau pengujian ini untuk evaluasi kekuatan atau daya dukung tanah dan lapisan fondasi jalan dengan suatu prosedur yang cepat, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya Dynamic Cone Penetrometer atau DCP. Nah, pengujian tersebut memberikan kekuatan lapisan bahan sampai kedalaman 90 cm di bawah permukaan yang ada dengan tidak melakukan penggalian sampai kedalaman pada pembacaan yang diinginkan. Oke, lanjut ke peralatan. Ini untuk pengujian ini ada alat penetrometer konus atau disebut DCP tadi. Terdiri itu dari 3 bagian. Yang pertama bagian atas. Bagian atas itu ada pemegang batang bagian atas diameternya 16 mili. Kemudian ada penumbuk berbentuk silinder berlubang. Nah, terus ada bagian tengah. Bagian tengah itu terdiri dari landasan penahan penumbuk terbuat dari baja, kemudian cincin peredam kejut, kemudian pegangan untuk pelindung mistar penunjuk kedalaman. Kemudian ada bagian bawah. Nah, bagian bawah ini terdiri dari batang bagian bawah, panjangnya sekitar 90 cm. Kemudian penyambung. Kemudian mistar berskala. Ada konus terbuat dari baja keras berbentuk kerucut di bagian ujung. Dan kemudian ada cincin pengaku. Oke, untuk pelaksanaan pengujian ini, yang pertama kita harus sambungkan seluruh bagian peralatan dan pastikan bahwa sambungan batang atas dengan landasan serta batang bawah dan kerucut baja sudah tersambung dengan kokoh. Nah, kemudian letakkan alat DCP-nya pada titik yang mau diuji, lokasi yang mau diuji tadi. Kemudian pegang alat yang sudah terpasang pada posisi tegak lurus di atas dasar yang rata dan stabil, jangan bergelombang. Kemudian catat pembacaan awal pada mistar pengukur kedalaman. Nah, kemudian yang keempat, mencatat jumlah tumbukan dengan cara angkat penumbuk pada tangkai bagian atas dengan hati-hati sehingga menyentuh batas pegangan. Nah, lepaskan penumbuk sehingga jatuh bebas. Ulangi langkah tersebut sampai kedalaman pada formulir DCP itu. Ada ketentuannya untuk lapis fondasi bawah atau tanah dasar terdiri dari bahan yang tidak keras. Maka pembacaan kedalaman sudah cukup untuk setiap 1 atau 2 tumbukan. Untuk lapisan fondasi yang terbuat dari bahan berbutir yang cukup keras, maka harus dilakukan pembacaan kedalaman pada setiap 5 sampai 10 tumbukan. Nah, kemudian setelah itu, jika sudah melakukan alat itu, hentikan pengujian apabila kecepatan bensel kurang dari 1 mm per 3 tumbukan. Yang terakhir, pengujian per titik dilakukan minimum 2 kali dengan jarak 20 cm dari titik 1 uji ke titik uji lainnya. Langkah-langkah setelah pengujian yaitu siapkan peralatan agar dapat diangkat atau dicabut. Kemudian angkat penumbuk dan pukulkan beberapa kali dengan arah ke atas sehingga menyentuh pegangan. Kemudian lepaskan bagian yang tersambung secara hati-hati, lalu bersihkan alatnya, jangan sampai ada kotoran saat disimpan. Kemudian tutup kembali ujung lubang uji setelah pengujian.